Gak ada perbedaan. Gak ada perbedaan. Salafi ini atau salafi yang ibadi, salafi jihadi, salafi apapun, semuanya sama. Khawarij ya. Nggak ada pembagian-pembagian ini ya. Pembagian ini mereka buat-buat sendiri. Mereka bertakiyah, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso yang di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Kali ini Hari Pras fokus lagi ke Syiah gitu bos. Walaupun Syiah nggak kelihatan batang hidungnya, dia Syiah terus ya teman-teman ya. Kita harus melawan Syiah. Kalian harus paham, ngerti apa Syiah itu. Iya. Ujung-ujungnya tuh NU itu Syiah. Kalian yang menganggap orang-orang Syiah ini masih Islam, maka ada yang salah dengan pola pikir kalian atau pengertian kalian dengan Syiah Rafidah. Baik, kenapa jadi salah? Simple, Islam itu di kita syahadat, ya mereka syahadat, mereka sholat di kiblat yang sama, sudah simple. Sebagaimana pernyataan dari Grand Al-Azhar, sudah simple saja, kan gitu bos ya. Bahkan Syekh Utsman Khamis dari Kuwait, Wahabi dari Kuwait, santai saja kalau di Kuwait itu banyak juga Syiah menikah dengan Sunni, kan gitu bos ya. طيب وفي العراق كذا تزاوج بين الشيعة والسنة وطبيعي جدا تجد سنيا أخواله شيعة والشيعي تجد أخواله من السنة وما كانت أي خلافات بين السنة والشيعة. narasi kepada publik bahwa orang Syiah mengkafirkan para sahabat dan jargon mereka adalah orang-orang Salafi mengkafirkan orang tua Nabi. Orang-orang Salafi Ya mirip-mirip lah ya. Orang Syiah mengkafirkan sebagian sahabat. Wahabi apa? Sama saja menyalahkan, menyesatkan sebagian sahabat ketika dalil mereka, dalil para sahabat ini nggak cocok kan gitu. Mereka berdalil sahabat ini bukan dalil. Sahabat ini bisa salah. Dalil itu adalah Quran dan Sunnah gitu. Ketika ada orang lain yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan lihat hafalannya, lihat pemahamannya, sesuai enggak dengan para sahabat gitu. Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ayahku di mana ya Rasulullah? Ini sahabat nanya kepada Rasul, ayahmu di neraka, dan begitu pun juga dengan ayahku. Ayahmu dan ayahku ada di neraka. Lalu menggunakan perasaannya, mereka ini tidak mau kalau orang tua Nabi di neraka. Mereka mentakwil perkataan itu bahwa diarahkan kepada pamannya Nabi, teman-teman. Bahwa orang tua kandung Nabi tidak mungkin di neraka. Bagaimana dengan orang tua kandung Nabi Ibrahim? Bagaimana dengan anak kandung Nabi Nuh? Ya, bagaimana? Bahwa Dalam hal ini kenapa kalian nggak memakai pemahaman ulama salafus soleh? Dalam hal ini kami nggak mengkafirkan ayah Nabi itu. Kami hanya menyampaikan dalil gitu ya. Oke. Kalau kalian menyampaikan dalil harusnya cari tuh pemahaman ulama salafus soleh gitu bos ya. Yang kami tahu Anda mengkafirkan ayah Nabi karena membaca dalil itu, membaca hadis itu. Padahal ulama-ulama banyak juga yang memerinci hadis ini. Karena hadis yang menyatakan bahwasanya ayah Nabi di neraka itu, selain hadis ini kami nggak menemukan. Selain hadis ini loh ya. Ya adanya hadis ini. Datang satu sahabat tanya, bagaimana orang tuaku ya? Bagaimana ayahku ya Rasulullah? Ayahmu di neraka. Nah, sedih dia tuh. Itu karena orang itu sedih. Nah, Nabi membujuk, Nabi merayu, Nabi memberikan gambaran sama, ayahku dan ayahmu di neraka tuh. Nah, jadi orang itu ada rasa keadilan tuh kayaknya. Kemudian Hari Pras menyamakan bagaimana dengan ayah Nabi Ibrahim, bagaimana dengan putranya Nabi Nuh. Ya beda konteks. Ayah Nabi meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, ya kan bos ya. Jadi di masa fatrah itu intinya. Masa fatrah itu adalah masa di mana Nabi belum turun, kan gitu. Yang jadi perbedaan di sini sebenarnya. Ayah Nabi yang mengatakan ayah Nabi di neraka karena walaupun masa fatrah, tapi sudah ada sebenarnya syariatnya Nabi Musa atau syariatnya Nabi Isa. Tuh, orang kafir Quraisy juga mengikuti itu, katanya begitu, bos. Kemudian yang mengatakan ayah Nabi tetap di surga, ya karena itu masa fatrah, bertentangan. Hadis ini bertentangan dengan dalil yang lain bahwasanya masa fatrah atau masa kebebasan atau masa di mana Nabi dan syariat ini belum turun, maka di situ terhitung dari amal baik dan buruknya itu, bukan dari segi keimanan, bukan dari segi keimanannya. Dari mana orang bisa disalahkan? Syariat belum turun,
Kok tiba-tiba orang disalahkan karena tidak melakukan syariat, tidak beriman pada Allah? Lah belum turun. Kan kita belum ada perintah, belum ada utusan yang menyampaikan bahwasanya Tuhan itu satu, yaitu Allah gitu. Tiba-tiba karena kita nggak tahu, tiba-tiba kita neraka. Kenapa sebabnya neraka? Karena kamu tidak tahu. Loh kan aneh jadinya. Ya. Kalau ayahnya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Nuh kan sudah disuruh itu. Iya, Nabi Ibrahim sudah berdakwah kepada ayahnya. Nabi Nuh juga sudah mengajak putranya. Tapi ya, berbeda dengan Nabi Muhammad ini. Iya, kok disamakan nih loh? Kasusnya berbeda. Beda. Kenapa harus menyamakan? Ya karena dia bodoh, teman. Kalau pernyataan ayah Nabi itu di neraka ada dalilnya. Tapi kalau ibu Nabi Muhammad SAW tidak ada keterangan bahwa di neraka. Keterangannya apa? Dilaranglah Nabi Muhammad SAW memintakan ampun untuk ibunya kepada Allah. Ya, dilarang. Ada dalilnya teman-teman. Lalu yang kedua, Wahabi ini, Hari Plus ini, Ruwaibido ini menghukumi ibunda Nabi di neraka juga. Sama. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan. Tadi dengan dalil Nabi sendiri yang mengatakan. Kalau ini enggak, Nabi enggak pernah mengatakan. Hanya saja ada dalil yang mengatakan Nabi memintakan ampun kepada Allah, kepada ibundanya. Allah melarang tuh. Lalu mereka menyimpulkan berarti neraka. Kan gitu, Bos ya? Waduh, kayak Tuhan berarti. Harusnya kan ada dua kesimpulan di situ. Ya. Kenapa Allah melarang? Bisa jadi enggak usah dimintakan ampun, sudah kemasukan ke surga. Ya, Bos ya. Kan harusnya tuh ada dua kesimpulan di situ. Yang pertama, nggak usah dimintakan ampun karena dia kafir. Yang pertama tuh, ya tidak boleh memintakan ampun kepada orang kafir. Oke. Yang kedua, nggak usah dimintakan ampun. Dia ibumu, pasti aku mengampuni. Kan begitu, Bos ya. Lawang lahirnya Nabi aja, ibunda Nabi ini bermimpi banyak sinar bercahaya kan gitu. Ada sinar bercahaya besar kan gitu, Bos ya. Walaupun ada hadis juga yang mengatakan ibunda Nabi dibangkitkan kembali, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian wafat lagi. Tapi hadisnya kan bermasalah katanya, kan begitu, Bos ya. Nah, ibunda Nabi masuk surga karena didukung oleh hadis bermasalah tuh. Ya, kata mereka. Maka mereka menolak. Tapi mereka menghukumi ibunda Nabi neraka tidak didukung oleh hadis. Walaupun hadisnya tertolak, nggak apa-apa lah. Nggak mana ada hadisnya. Tadi bukan Wahabi. Karena ada memang tokoh Wahabi yang benar-benar dia itu adalah seorang tokoh Khawarij. Pada zamannya jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir, Abdul Wahab bin Rustum ini sudah mengajarkan akidah yang menyimpang ahlul bid'ah beserta paham-paham Khawarij. Ini nggak perlu kita tanggapi karena dia masih bodoh. Kan itu ya. Enggak. Muhammadi tetap. Ya, tetap narasinya kayak gitu, masih bodoh dan hidup dalam kebodohan, kemudian menyebarkan kebodohannya kepada para pemuja yang bodoh-bodoh. Kan gitu. Kita menyikapi hal yang lain ya. Si A dipukul rata oleh Hari Plus. Si A ya kayak gitu semua. Maka kita juga harus adil tuh. Wahabi sama semua, semuanya Khawarij. Telur-telur itu ya yang meletuskan api-api kecil di mana-mana itu. Semua itu Wahabi, Khawarij. Enggak sama juga, Salafi ini juga mereka sama, nggak ada perbedaan, Salafi ini atau Salafi yang ibadi, Salafi jihadi, Salafi apapun, semuanya sama, Khawarij ya, nggak ada pembagian-pembagian ini ya. Pembagian ini mereka buat-buat sendiri, mereka bertakiyah teman-teman, dengan membagi-bagi ini. Kemudian mereka memakai nama Sunni, memakai nama Ahlussunnah untuk menyamar. Sejatinya Khawarij. Ya, kita harus adil. Si A katanya. Nggak usah dianu, semuanya si A kafir kan begitu ya. Dengan narasi beberapa video tuh. Kemudian dipukul rata. Ya sudah, kita pukul rata, mereka semuanya Khawarij, teman-teman. Mereka itu pemuja Abdullah bin Muljam. Sama, alirannya itu sama. Ya, mereka si A itu sama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Setelah pernyataan itu teman-teman, sampai detik ini saya tidak menjumpai lagi pernyataan atau ungkapan dari Kiai Idrus Ramli untuk membongkar kebobrokan kebusukan Syiah. Ada apa wahai Kiai? Ada apa? Setelah saat itu pula sampai hari ini ya, kalau tidak salah Kiai Idrus Ramli lebih fokus kepada Salafi. Apakah ini menjadi bukti bahwa orang-orang Aswaja tidak mau dipecah belah dengan orang-orang? Ada apa? Anda tanya jawabannya ya karena si A nggak frontal di Indonesia ini, medsosnya juga nggak aktif, nggak ada juga. Kalau Wahabi frontal, selalu nyerang-nyerang, selalu nyala-nyalain. Akhirnya orang secara naluri hukum alam sudah, siapa yang terus-terusan nyerang, yang mereka yang sering ditanggapi. Ketika orang ditanggapi mewek-mewek, kenapa nggak menanggapi si A? Loh si A nggak pernah
musik-musik kita, ngapain kita usik kan gitu. Kita itu menghormati yang menghormati, yang nggak menghormati ya kita serang, kan gitu. Betul. Yang terus-terusan komen ya kita serang. Anda maunya nyerang terus dengan dalih kebenaran, dengan dalih dakwah katanya. Ketika orang mereaksi, ya Anda mewek, kenapa Anda keras sama kami itu? Kenapa nggak keras sama itu? Masa kita harus keras kepada orang yang diem-diem aja sama kita, gitu. Kemudian harus berkasih sayang kepada orang yang terus menyerang-nyerang kita, menghujat-hujat kita. Anda itu pakai akal apa enggak gitu loh, Bos ya? Mikir apa enggak? Jangan mikir pakai dengkul, Pak, gitu loh. Al-badaru alaina bilzaniyatil wada. Ketika Syiah datang, ulama-ulama Syiah bahkan datang kepada kantornya PBNU, ada videonya diupload di channel resmi mereka. Ada apa wahai Aswaja? Semakin kesini kalian lebih mengutamakan memerangi ulama-ulama dari Mekah Madinah. Anda ini bernarasi gini juga narasinya adu domba. Anda narasi seperti ini, narasinya juga fitnah. Oke? Kita cek. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menerima kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi pada Rabu 9 Oktober 2024 di kantor PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164. Ada apa ini Aswaja ini NU ini? Kok bisa nerima Imam Masjidil Haram tuh? Yang Wahabi tuh ada apa? Ada apa ini, Pak? Ya nggak ada apa-apa, Pras. Datang ya kita sambut, Pras. Syiah kita sambut, Wahabi datang kita sambut. Oke. Terus kenapa itu? Kalau orang Syiah disambut pakai tol al-badru alaina. Kalau Wahabi enggak. Ya karena kalian enggak mau sholawatan haram. Makanya kami nggak pakai itu loh. Kalian berdapat haram itu bid'ah. Masa kita menghormati tamu dengan bid'ah menurut mereka? Kayaknya hari pas ini sudah dipasang chip tuh loh, Mas Dolan. Jadi dia hilang kesadaran. Dia bicara itu chip sesuai dengan memorinya dia yang diprogram gitu modelnya, Bos ya. Oke, Bos, itu saja, Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.